Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi dengan Sukor Sekuritas ya di TikTok kita malam hari ini di Jumat malam ini. Untuk malam hari ini teman-teman, judul dari TikTok kita itu adalah setup Porto jelang tutup akhir tahun ya. Dan tentunya seperti TikTok lainnya juga pembawaan atau program ini diskusi ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih sama influencer atau bisa juga dibilang profesional di pasar modal ya. Untuk malam hari ini kita akan ngobrol langsung dengan Arvin Honami ya teman-teman. Jadi Arvin ini udah sering banget ya kita ngobrol bareng. Jadi tentunya tidak perlu lagi perkenalan, teman-teman pasti udah kenal siapa Bro Arvin Honami. Oke. Ini ada yang ngomong nih ya dari Abu Sina ya, bilang rekomendasi saham hari ini abangku gitu. Hari ini sahamnya sudah ditutup ya marketnya. Jadi mungkin hari Senin ya teman-teman ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai apa ya, ISG lah ya, kesimpulan dari summary dari market minggu ini. Dan tentunya juga buat teman-teman yang belum punya akun RDN bisa buka di e-form.sukorsekuritas.com ya. Jadi ISG hari ini kalau misalnya kita lihat naik ya teman-teman ya 0,35%, dan juga seminggu ke belakang ya 5 hari ke belakang itu naik 1% ya teman-teman ya. Dan juga tentunya banyak sentimen-sentimen menarik juga yang bisa kita bahas. Salah satunya mungkin tadi sempat ada ini ya peringkat satu atau bisa dibilang saham terbaru juga yang masuk menjadi market cap terbesar ya teman-teman ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama Bro Arvin ya. Nah aku juga mau ingetin buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan mengenai saham yang kalian pegang atau mungkin saham yang menarik ya, boleh banget langsung aja nanti ditanya ya ke Bro Arvin. Kita tanya nih gimana. Selamat malam Bro Arvin. Apa kabar? Malam, masuk. Suaranya Masuk. masuk. Masuk bro, ini udah kayak reporter nih ya Bro Arvin ya bilangnya masuk suaranya gitu kan. Oke, bro, Oke. thank you banget ya untuk waktunya mewakili dari Sukor Sekuritas. Mau say thank you nih menyisihkan waktunya buat Sukor Sekuritas dan juga teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke. Siap. Oke bro, ya ini ada yang bilang nih selamat malam Ko Arvin sama Bang Jo ya. Oke bro, jadi topik pembicaraan malam hari ini kita membahas tentang setup Porto begitu ya menjelang akhir tahun begitu. Dan kemarin kayaknya market sempat beberapa kali relatif sepi begitu ya, mau dari sentimen atau berita, tapi tiba-tiba kalau misalnya kita lihat sekarang kan udah ada sentimen apa ya, window dressing, dan juga bisa dibilang juga mendekati pemilu ya bro ya begitu kan. Itu juga semakin panas ya. Dan juga sekarang ada apa ya, banyak saham-saham menarik lah kalau misalnya dilihat yang tadi jadi sempat peringkat satu ya untuk market cap terbesar. Kayaknya mungkin ada yang bakal nanya-nanya juga nih, the man behind all these stocks gitu kan. Jadi Ya. tanggapannya gimana, Tuh. pasti akan ada yang nanya nih, masih oke masuk nggak atau gimana. Boleh banget ya nanti bro kasih tanggapan sama insight-insightnya. Oke. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, pertanyaan gue selalu sama sih buat lawan bicara gue di TikTok, itu adalah tanggapan lo mengenai market kita gimana nih selama seminggu ini. Boleh di-share nih sama teman-teman Cuan Troopers. Oke. Sebenarnya gini sih bro. Seminggu ini sebenarnya market kan ya cenderung sideways ya. Maksudnya setelah break 7.000 ya di situ-situ aja mainnya, range 6.900, 7.100, mainnya di range situ. Cuma memang pastinya dengan market yang seperti ini pasti ada saham yang outperform gitu ya di satu siklus minggu misalnya. Kita bisa lihat saham Pak Prayogo ya, Barito Group, Brand, BRPT, Tepia, Cuan, dan teman-temannya itu satu grup bergerak semua tuh. Dan kebetulan juga kalau kita lihat Brand, BRPT gitu ya, Tepia, Cuan, dan sebagainya gitu ya. Brand bahkan sekarang sudah jadi top number one market cap sekarang. Sempat jadi top one, turun lagi gitu ya. Ya memang kan volatilitasnya masih ada gitu ya. Jadi memang pasti ada terjadi perubahan-perubahan, tapi ya cukup signifikan juga gitu ya. Nah,
Posisi sekarang memang kalau kita bicara tergantung sektoralnya ya bro ya. Misalnya contoh kita invest di saham-saham LQ45. Ya kebanyakan nggak gerak bro. Kalau posisi sekarang ya 1 minggu ini gitu. Kita ngelihat LQ45-nya cenderung turun. Jadi IHSG dengan LQ45 itu jalannya nggak seiringan. Nggak seperti dulu-dulu nih. Kalau kita cerita dulu mungkin nggak ada brand, nggak ada Goto, nggak ada Aman. Mungkin beda nih ceritanya. Mungkin sejalan. Tapi sekarang nggak sejalan. Kalau teman-teman lihat LQ45 year to date itu gue ingat banget naiknya cuma 0,88. Sedangkan IHSG-nya year to date 4%. Nah, ini kan bedanya jauh sekali nih. Pasti kan ada yang menopang kan. Kita Ya. ngomong misalnya awal tahun Aman Mineral, ya kan? Terus habis itu ada brand. Jadi saham-saham yang terkait dengan konglomerasi lah ya, kalau kita bisa bilang itu relatively perform very well di tengah IHSG yang seperti ini gitu. Gitu sih bro. Oke, oke. Jadi ini juga mungkin jadi apa ya, wawasan baru nih buat teman-teman mungkin yang baru mulai belajar menganalisa market begitu kan, di mana IHSG sama LQ45 itu bisa dibilang sekarang tidak selalu sama ya seperti dulu begitu kan, apalagi ada Betul, bisa dibilang ada pemain baru atau saham-saham baru lah, jangan pemain, saham-saham baru gitu kan di betul, betul. LQ45 begitu kan. Ya contohnya seperti Goto ya bro ya, hari ini ya naik 13% Ya, ya. ya, Oke. betul, Wah, ini betul. menarik banget begitu kan. Jadi pasti banyak banget pertanyaan teman-teman Cuan Troopers adalah masih bisa masuk kan. Nanti Masuk gue ya, yakin ya. masih Betul, pasti. biasanya ada nih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan. Oke, tapi mungkin Betul. sebelum kita masuk ke saham, mungkin ngobrol dikit dulu, mungkin sedikit sentimen kali ya bro ya. Jadi kira-kira ada nggak nih sentimen-sentimen yang sedang terjadi di dunia pasar modal atau mungkin secara global yang mungkin Bro Arvin tahu dan juga mungkin ini penting untuk di-share ke teman-teman Cuan Troopers biar mereka juga bisa mengikuti berita ini atau apa ya, lebih bisa selektif lah memperhatikan Ya. sentimen juga. Mungkin bisa di-share nih. Oke, kalau kita bicara soal sentimen global ya, kita lihat memang terjadi perlambatan ekonomi ya. Bahkan di Amerika, di China juga. Kemarin GDP di September Amerika itu di 5% gitu ya. Meskipun lebih tinggi, kita harus lihat bahwa data GDP yang keluar beberapa minggu yang lalu itu sifatnya lagging. Berarti cuma sampai September nih kita cerita nih. Ya. Oktober, November, Desember belum tahu nih kelihatan ya, maksudnya seperti apanya belum tahu. Nah, habis itu ada Fed meeting di minggu depan. Di minggu depan ada Fed meeting gitu ya untuk menentukan ini akan stay suku bunganya atau justru akan turun suku bunganya gitu ya atau justru akan naik suku bunganya. Tapi per sekarang suku bunga itu cenderung stay kalau berdasarkan konsensus ya. Kalau kita lihat berdasarkan konsensus cenderung stay karena mereka belum melihat bahwa terjadi something yang very restrictive terhadap ekonominya gitu. Karena kan mereka intinya adalah mengurangi inflasi kan. Itu inti dari mereka sebenarnya. Mereka belum melihat itu. Bahkan core inflation di Amerika itu masih 4%. Inflasi di Amerika masih 3,2%. Sedangkan target Fed untuk inflasi itu di 2% loh core inflation-nya. Berarti masih 2 kali lipat nih. Ya. Nah, masih jauh nih, 2 kali lipat nih. Nah, tentu aja dengan seperti itu, maka ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, akan menjadi pertanyaan. Kira-kira nih, dengan kebijakan suku bunga yang tinggi terus nih di saat ini akan crackdown ekonomi apa enggak? Ini yang menjadi pertanyaan, soft landing atau hard landing. Ini kan yang pasti jadi pertanyaan. Bahkan kemarin muncul data ADP employment change. Kalau kita lihat dari swasta pembukaan lapangan kerja swasta itu sudah turun banyak. Bahkan ada beberapa bank juga, misalnya beberapa bank juga kreditnya itu juga sudah mulai banyak yang macet, terutama consumer gitu ya. Consumer credit itu sudah pada macet. Nah, dengan kondisi seperti itu, banyak investor yang defensif, risk off. Kalau kita lihat, makanya kenapa likuiditas di market kita nggak terlalu bagus, kecuali beberapa saham yang kita sudah sebut nih, yang menjadi movernya IHSG lah gitu. Nah, sekarang kalau yang lain, justru likuiditasnya malah cenderung kering, malah cenderung kopong gitu ya. Selain ditopang dari brand dan sebagainya. Mungkin transaksi bisa, kalau di-combine ya, mungkin bisa 40% daripada IHSG itu. Nah, sekarang posisinya kalau di US sana, gue udah baca risetnya JP Morgan terakhir, bahwa memang di tahun 2023 ini agak sedikit unik. Kenapa unik? Bisa dibilang unik.
Karena selama 15 tahun terakhir, tidak pernah nasabahnya JP Morgan itu banyak stacking on cash gitu ya. Banyak cashnya itu masuk di money market fund, treasury bills tuh nggak pernah ada. Kenapa? Karena bunganya tinggi banget bro, 5% gitu kan. 5%. Mereka bisa dapat 5% tanpa ada volatility, mereka dapat 5% gitu ya. Dan mereka nggak ada risiko sama sekali. Ya sudah, saya masuk ke ini. Bahkan dari risetnya JP Morgan, di JP Morgan sendiri, itu money market fund-nya itu mencapai 120 miliar US dollar, gitu ya. Banyak sekali. Dan juga dari terakhir, baru beberapa minggu yang lalu, itu ketambahan 18 miliar US dollar lagi. Jadi banyak sekali cash-nya. Cuma ya itu, balik lagi. Karena inflasinya ini belum cenderung turun dan tidak ada tendensi buat Fed untuk cut suku bunga, dana ini tuh masih di kerangkeng, bro. Jadi nggak kemana-mana gitu. Ya makanya likuiditas di kita kering, di negara-negara kering juga seperti itu kasusnya. Yaitu. Wah, oke. Thank you banget ya, Bro Arvin udah menjelaskan banget ya teman-teman ya bagaimana tanggapannya Bro Arvin mengenai sentimen global ya di Amerika Serikat ya, dan tentunya menjadi pertanyaan nih, Bro. Jadi dengan informasi yang baru lu share ini, lu melihat market sekarang ini apakah masih wait and see, better begitu, atau mungkin ada tetap kesempatan yang bisa kita ambil juga nih, contohnya di akhir tahun atau mungkin di awal tahun depan juga? Oke, jadi kalau kita bicara dari landscape Indonesia, sebenarnya ekonomi kita cenderung baik, bro. Sebenarnya ekonomi kita is fine gitu sebenarnya. Cuma balik lagi, karena likuiditas asingnya tidak masuk, jadi kita punya saham ada beberapa yang misalnya contoh, kalau teman-teman lihat technical, volumenya kecil tapi breakdown gitu. Jadi kelihatan breakdown tapi volumenya kecil gitu. Jadi memang nggak ada buangan ya, karena murni likuiditasnya sepi gitu. Likuiditasnya cenderung kecil gitu. Nah, tentu ini juga akan menjadi tidak nyaman lah ya buat banyak investor juga gitu. Pasti mereka nggak nyaman dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah, sekarang posisinya, kalau gue pribadi gitu ya, gue cenderung lebih defensif. Kenapa? Ada alasannya. Karena gue melihat bahwa mungkin kalau teman-teman mungkin lihat 5-6 bulan atau 6-12 bulan ke depan, mungkin akan bagus. Tapi within this 1 to 3 months atau Q1 dan Q2 2024, ini kemungkinan akan ada terjadi koreksi di market. Kenapa? Karena ada pertimbangan seperti ini. Dengan suku bunga yang naik signifikan, maka tadi balik lagi, credit card macet rising, mortgage rate naik gitu ya. Jadi ini akan mengurangi daya beli masyarakat di Amerika. Dan itu akan mempengaruhi banyak sektor gitu ya, akan mempengaruhi banyak sektor. Bahkan terakhir, gue ingat banget di 2 minggu lalu kalau tidak salah, ada event Black Friday atau Thanksgiving. Kalau teman-teman lihat di situ di Amerika, Black Friday-nya rame, cuma kebanyakan itu belinya pakai pay later gitu kan, di suku bunga yang tinggi. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah mereka bisa bayar kalau misalnya kondisi ekonominya ke depan itu malah justru lebih melemah daripada sekarang? Kalau melemah daripada sekarang, maka akan terjadi unemployment ke depannya. Gimana caranya mereka bayar utangnya? Itu pertanyaannya kan gitu. Nah, ini yang akan menjadi concern dari US sendiri. Terlepas memang kalau kita bicara data di US selalu volatile gitu ya. Kadang bagus bulan ini, kadang jelek, kadang minggu ini bagus, selalu volatile gitu ya. Tapi kita harus perlu ingat bahwa tahun depan itu tidak hanya Indonesia nih yang tahun politik, Amerika juga gitu ya. Betul. Nah, Amerika juga tahun 2024 Presiden Joe Biden itu juga akan mungkin berpotensi akan mencalonkan kembali menjadi incumbent untuk tahun 2024. Pastinya Presiden Joe Biden akan membuat sebuah narasi yang bilang ekonominya bagus dan sebagainya. Apakah realitanya seperti itu? Ya mungkin teman-teman bisa cek gitu ya di beberapa platform media gitu ya. Teman-teman bisa pelajari apakah benar seperti itu gitu. Tapi so far kalau kita lihat dari beberapa data, memang yang kuat itu dari government spending gitu ya. Tapi kalau dari swastanya turunnya lumayan gitu. Jadi ini yang kita harus ngelihat secara general. Oke, GDP misalnya 5,2% misalnya di Amerika, terbentuknya itu dari apa gitu. Kalau kita sudah pelajari terbentuknya dari apa, kita sudah tahu oh kira-kira seperti ini arahnya gitu. Jadi ini yang gue pribadi masih agak sedikit
risk off ya, kalau kita bilang. Bahkan fund-fund asing juga banyak yang masih risk off gitu, dengan posisi yang seperti sekarang. Kecuali teman-teman tahu bahwa ada satu saham atau beberapa emiten yang memang punya corporate action yang menarik. Dan itu akan berbeda story-nya gitu. Jadi seperti itu sih bro, kalau gue lihatnya. Oke, wah ini baik banget nih informasinya ya yang eh, perlu kita cerna nih. Thank you banget. Jadi salah satunya mungkin tadi yang lo mention adalah mengenai likuiditas lah ya bro ya, bisa dibilang ya, perbandingannya di Indonesia dan Amerika Serikat, dan juga pemilu yang secara bersamaan juga ya. Ini juga tadi sempat ada gue bahas juga sih sama beberapa teman-teman di Sukor begitu kan. Dan pemilu dan pilkada juga actually ya bro ya, kalau buat kita ya dalam tahun yang sama nih, jadi rame banget begitu kan. Betul. Dan juga ya gue setuju banget sih ya, pasti gue suka lu mention berani bilang juga untuk for you lah ya, defensif gitu kan ya untuk sekarang. Dan ada tanggapan lu juga atau insight lah yang lu lihat bahwa mungkin untuk Q1 bahkan even Q2 tadi lu bilang ya akan ada koreksi juga lah ya begitu kan. Oke, jadi tentunya ini adalah teman-teman insight yang diberikan sama Bro Arvin, tapi tetap kita harus melakukan research kita masing-masing juga ya. Tapi bisa Betul. menggunakan semua yang diberitahukan oleh Bro Arvin ini sebagai salah satu faktor kita ya dalam mengambil keputusan berinvestasi atau bahkan trading juga. Thank you banget ya Bro Betul. ya. Oke, ini gue mau say hi dulu nih, rame nih ya. Ada Bro Handi Rawan, katanya Bro Arvin ini susah banget katanya dicari jadwalnya nih bro, lu untuk live dulu. Katanya lu dibilang cerah banget mukanya yang pakai saham Pak Pepe katanya nih. Ada diskusi investasi, Ci Olive katanya, oh ya Olivia udah lama nih kita juga nggak ngobrol-ngobrol, lagi sibuk pacaran. Oke, jadi berarti yang IG Live malam hari ini semuanya single gitu maksudnya apa gimana ya? Oke. Sebelum kita lanjut bro, gue mau ngasih tahu dulu nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini, kebetulan lagi rame. Kebetulan orang-orangnya lagi tiba-tiba jadi lucu semua ya, jadi komedian banget. Gue mau bagi buku investing ya teman-teman ya. Jadi untuk sesi TikTok malam hari ini, kita mau bagi buku investing untuk 2 orang penonton setia malam hari ini ya. Buku investing itu isinya adalah cerita mengenai influencer pasar modal begitu kan. Dan syaratnya gampang, cuma tinggal screenshot obrolan ini, habis itu kalian tag Sukor Sekuritas dan juga tag IG-nya Bro Arvin ya. Semuanya dapat ya, semuanya dapat. Kecuali kalau kamu yang nulis bukunya nggak dapat gitu ya. Cuma buat teman-teman Troopers, tinggal itu aja ya. Jadi tag Sukor Sekuritas, tag Bro Arvin, dan kalian coba di story-nya bikin quotes apa yang Bro Arvin bilang yang penting ya, yang penting di obrolan kita malam hari ini, yang bisa menjadi pegangan atau bisa dibilang juga jadi edukasi lah, wawasan buat kita nih berinvestasi atau trading ke depannya. Oke, lanjut lagi bro. Jadi tadi kita juga ada sempat senggol dikit kan bro, ngobrol tentang pemilu nih ya kan. What do you think bro? What do you think nih? Udah tinggal 2 bulan lagi bro, tiba-tiba bener ya 2 bulan lagi, 14 kan? Nggak kerasa loh. Jadi menurut lo apakah pemilu ini memang ada dampaknya terhadap market gitu kan? Pasti ada by data-nya juga sih. Kalau nggak salah gue ngerasa kayaknya terakhir kali gue lihat beberapa pemilu ke belakang memang market tuh selalu naik. Tapi gue nggak tahu nih, mungkin bisa di double check atau lo mungkin ada insight tersendiri begitu. Dalam musim pemilu, apa dampaknya terhadap market? Sebenarnya kalau kita bicara musim pemilu ya, tahun 2024, itu agak sedikit berbeda bro dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita perhatiin ya, tahun 2019 itu kampanyenya lumayan panjang waktunya. Kita bicara waktu, lumayan panjang, beberapa bulan gitu ya. Maksudnya kita merasakan gitu jauhnya antara kampanye sama pemilu gitu. Nah tadi kata Brojo juga tepat gitu. Kita ini belum apa-apa loh, sudah 2 bulan lagi mau coblosan gitu kan. Ya kan, jadi sosialisasi kampanyenya kurang banyak sebenarnya kalau kita bicara dari segi itunya. Nah, balik lagi dengan kampanye sosialisasi yang segitu pendek gitu ya, pasti flow uang itu juga pendek juga gitu. Maksudnya tidak sebanyak sebelumnya gitu ya. Nah, jadi perputaran ekonomi juga tidak sekencang sebelum-sebelumnya. Prediksi gue seperti itu. Karena
kalau kita ngelihat juga memang kita lihat kampanye kan juga banyak melalui sosial media, juga ada yang dari TV lah ya, konvensional juga. Tapi kita ngelihat yang di jalan-jalan kok kayaknya udah mulai jarang nih. Kita Nah, ngelihat benar-benar. nggak terlalu sebanyak dulu nih. Kalau kita cerita 2019 banyak gitu kan. 2024 ini cenderung sepi kalau kita bilang ya. Tapi pemilunya sama, kampanyenya lebih pendek gitu ya. Debat capres juga baru minggu depan. Debat capres pertama itu baru minggu depan. Berarti tanggal 12 Desember nih. Nah, tanggal 12 Desember ke 14 Februari cuma 2 bulan loh, bro. Cuma 2 bulan loh. Padahal kalau kita bicara pemilu 2019 jauh nih kita ceritanya, gitu ya. Nah juga di tahun 2024 ini agak sedikit berbeda juga ketika kebijakan pemerintah, contohnya seperti menteri yang juga menjadi capres maupun cawapres, itu tidak perlu mundur dari jabatannya, tapi dia cukup untuk cuti, gitu ya. Nah ini menjadi pengaruh juga buat ekonomi, karena ketika cuti kan pasti nggak fokus, bro. Kerjanya kan pasti nggak fokus, ada yang kampanye, ada yang ini, ada yang kerjanya gitu, jadi nggak maksimal, gitu ya. Nah, itu juga menjadi faktor penentu juga. Jadi kalau kita ngelihat memang spillover-nya itu sepertinya tidak terlalu besar juga ke masyarakat menengah bawah. Kita ngelihat juga beberapa banyak faktor juga ya. Contohnya misalnya, ada satu contoh, BI terakhir mengeluarkan instrumen XVBI dan SUVBI untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Karena posisi USD IDR kita melemah, gitu ya. Jadi dia akan memberikan return yang menarik 5% dalam bentuk USD, gitu ya. 5% dalam bentuk USD. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil seperti ini, perbankan itu akhirnya berpikir untuk risk off dulu nih. Ditambah tahun politik, nggak ngasih kredit nih. Ya udah saya masuk SPBI, SUPBI gampang, 5% USD, nggak usah pusing. Makanya Pak Jokowi komen langsung, Bang, jangan masukkan dana kalian ke SPBI dan SUPBI. Kalian harus salurkan ke masyarakat supaya ekonomi berputar gitu. Nah, sekarang posisinya karena ada opsi itu, jadi ya itu likuiditas balik ke sana, ke surat utang negara gitu. Nah, termasuk likuiditas di market kan. Contoh misalnya, gue investor asing nih misalnya, mau masuk ke Indonesia. Mau beli BRI harus pakai rupiah kan, nggak mungkin pakai US dollar gitu ya. Nah, ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka kan harus tukerin US dollarnya ke rupiah dulu dong. Baru mereka trading sama BRI. Nah, tapi dengan volatilitas yang segitu tinggi US dollar rupiahnya, gue juga nggak berani ngambil posisi. Karena USD IDR-nya geraknya bisa satu kali swing 6-7% misalnya. Gue trading di BRI, bisa aja cuan cuma 10%. Ya, gue cuma dapat split 3% dong gitu untuk balik ke USD-nya. Ya sudah, gue masuk ke sertifikat balance BI yang ngasih gue 5% fix. Ya kan? Jadi mereka itu berpikir tidak hanya return-nya gimana, tapi mereka mikir kalau gue masuk, gue tukar currency gue, apa yang terjadi nih? Return gue kemakan nggak nih sama resiko currency? Itu yang mereka pikirin. Nah, makanya sampai sekarang mereka itu masih cenderung on off. Kalau teman-teman perhatiin berapa bulan ini, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, karena mereka masih belum yakin, belum firm gitu. Kalau gue lihat, ditambah lagi kan kondisi politik kan kita bisa bilang 2024 bukan incumbent nih yang jadi calon kan, tapi calon baru nih. Nah, calon baru pasti akan membawa gagasan baru. Nah, siapa sih yang punya berpotensi menang dan programnya itu apa? Ini yang masih ditunggu-tunggu sebenarnya termasuk. Mungkin seperti itu, bro. Makanya mereka risk off untuk sementara ini. Gitu. Ya, gue setuju banget ya. Jadi memang mungkin belum ada kayak strategi yang pakem banget lah ya, masih on off juga gitu ya, melihat dengan apa ya, bisa dibilang mungkin kondisi lah ya, atau suasana begitu kan, keadaan ekonomi begitu kan, dan juga market ya, dan tentunya masih banyak ketidakpastian juga, kayaknya masih bisa dibilang sih emang wait and see lah ya, masih banyak menunggu juga begitu kan. Makanya tadi itu mungkin itu salah satu alasannya juga kali ya lu bro, lebih stance-nya dalam berinvestasi atau trading sekarang itu adalah defensif begitu kan. Betul. Jadi make sense banget gitu ya. Walaupun memang akhir-akhir ini kita dihibur ya bro ya dengan dengan komen-komen ini nih. Kita lihat sahamnya Pak
PP gitu kan. Nah, ini juga Iya. nih kita mau masuk nih ya. Jadi mungkin what do you think nih bro about saham-sahamnya Pak PP nih sekarang? Mungkin gini aja deh, kita mungkin startnya gini aja. Jadi mungkin banyak juga teman-teman kita yang nonton malam hari ini mungkin nggak tahu bro, brand itu sahamnya bergerak di bidang apa. Sesimpel itu sih sebenarnya, Iya, gitu iya. kan. Oke, Karena ya. orang cuma taunya sahamnya ini naik naik Brand. gitu kan, tapi mungkin nggak ada yang tahu story behind the stock gitu kan. Mungkin lu bisa share Ya, sedikit nggak saham brand itu apa, atau mungkin kalau mau ada cerita mengenai Pak Pepe juga boleh bro, kita bercerita. oke. Oke, sebenarnya Barito Renewable Energy ini kan baru IPO 2,5 bulan yang lalu, kurang lebih Nah, ya. ya. Nah, jadi top one market cap tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba Nah, jadi top one market cap gitu ya. Tanpa ada angin, tanpa ada hujan, top one market cap tiba-tiba brand gitu ya. Nah, sekarang gini, mungkin banyak orang yang bingung kalau kita bicara secara fundamental nggak masuk nih. PI wah, 400 kali, PBB 200 kali, nggak masuk kan? Gitu. ya. Nah, tapi begini, gue bisa bilang bahwa saham itu tidak murni hanya fundamental. Hmm. Sebenarnya ada technical dan flow dan juga Ya. ada kepentingan nih dari founder atau mungkin kepentingan dari pengendali yang kita mungkin tidak Ya. tahu kepentingannya apa nih gitu ya. Nah, balik lagi, Pak Prayogo Pangestu sebagai holding dari Barito Group itu tidak hanya sekali ini untuk tiba-tiba harga sahamnya gerak semua gitu. Tahun sebelum-sebelumnya ada pernah gitu. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga naik signifikan juga. Pada saat gue lupa tahun berapa, tapi gue pernah dengar cerita dari beberapa teman yang mungkin lebih lama dari gue di pasar modal. Dia bilang bahwa ini nggak pertama kalinya, bro. Dia bilang ini sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi siklus yang sama, gitu ya. Tiba-tiba naik signifikan gitu ya. Tiba-tiba naik signifikan tanpa angin, tanpa hujan gitu. Bahkan gue pernah ngobrol sama satu orang nih. Orangnya senior, umurnya mungkin 70 tahun lah ya. Beliau itu pernah trading di saham Barito pada saat IPO, pertama kali IPO. Dia bilang, Pak Pepe itu kalau lagi main gitu ya main semua gitu konglomerasinya, dia bilang gitu. Tapi nanti ketika ada satu kala gitu ya, tiba-tiba nggak main, dia nggak main aja semua gitu. Tiba-tiba turun aja begitu. Jadi ya memang seperti itu stylenya gitu. Nah entah kita kan nggak bisa tahu ya itu siapa yang menggerakkan dan sebagainya. Tapi intinya pasti ada motif di belakangnya. Kenapa sih Barito Group ini sampai naik signifikan gitu ya? Nah kita simpel aja berpikir. Barito Group brand, salah satunya brand ya. Brand itu lepas ke masyarakat 3%, oke? Lepas ke masyarakat 3%. Teman-teman ada perhatiin nggak? Terjadi perubahan di dalam perubahan struktur pemegang sahamnya. Dari 3% berubah jadi 11% masyarakatnya. Nah, jadi yang sebelum-sebelumnya, PT-PT sebelumnya nih, sudah beralih jadi masyarakat semua. Jadi udah ganti baju lah ya gitu, jadi masyarakat. Nah, balik lagi sekarang. Pertanyaannya, siapa yang punya barang brand ini? Gitu ya. Menurut gua nggak banyak. Menurut gua nggak banyak. Ya cuma pengendali sama detail-detail yang ikut-ikutan gitu ya. Sama detail-detail yang ikut-ikutan. Seperti gua, mungkin seperti Brojo, seperti teman-teman follower di sini gitu juga gitu ya. Teman-teman yang jadi viewer juga. Mungkin sama kayak kita gitu. Nah, tapi masalahnya tidak ada yang tahu pasti brand ini tujuannya apa. Itu kan. Karena kita sebagai orang luar kita nggak tahu nih gitu ya. Akhirnya kita mainnya pendek gitu. Karena takut kan, udah naik signifikan, ini sampai berapa kan pertanyaannya tiap hari itu. Nah, balik lagi, sekarang dengan masyarakat sekecil itu dan juga kepemilikan holdingnya sebesar itu, mereka juga nggak mungkin jual ke kita. Karena kalau jual ke kita, juga likuiditasnya kecil gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya mereka jual ke siapa gitu kan. Nah, paling nggak jauh-jauh tujuannya ke fund asing prediksinya gitu kan, sama seperti Aman Mineral juga nggak banyak yang punya gitu ya, nggak mungkin dia buang ke kita gitu. Kalau dia buang ke kita signifikan turunnya, nggak mungkin langsung tek turun, pasti turunnya signifikan, pasti mereka jualnya ke fund asing gitu. Nah pertanyaannya sekarang, fund asing itu mereka target harganya di berapa, ini yang jadi pertanyaan kan gitu. Nah makanya kalau kita nggak punya acuan itu, kita akan cenderung untuk masuk keluar bro, karena takut.
Iya, Karena iya. takut gitu. Ya, jadi seperti itu sih bro. Kalau gua bisa bilang ya. Ya, ya. Wah, thank you nih jawabannya ya Bro Arvin. Jadi pasti gue yakin ini mencerahkan lah ya buat beberapa teman-teman kita di sini yang nonton. Mungkin yang hanya mendengar hype juga tapi belum tentu masuk Bro. Mungkin ada rencana masuk Senin nih Bro. Gitu kan. Tapi mungkin dengar-dengar dari cerita lu juga mungkin jadi ya penting lah ya buat kita untuk menganalisa juga ya behind every movement dari saham dan sebagainya. Penting kita untuk mencari tahu story behind it gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan besar begitu kan. Tadi salah satunya adalah kita nggak tahu kita target harganya fund asing itu berapa dan sebagainya. Mungkin jangan sampai ya istilahnya kita rugi lah ya gara-gara kita Hmm. hanya FOMO aja. Ini simple basic education banget mengenai kata FOMO, nih sering banget ya konten-konten FOMO. Jadi mungkin juga bisa di apa ya diingatkan sekali lagi buat teman-teman Oh, juga gitu. Walaupun sama satu lagi Bro Jo, ya kebetulan ngomong soal FOMO nih ya. ya Jadi gini, setiap tahun itu pasti ada siklusnya Bro. Jadi contoh 2022 kan coal gitu ya. Pasti akan ada orang yang tidak move on dengan coal ketika harga coal turun. Nah balik lagi, nanti ketika tahun 2023 misalnya tahunnya Pak PP misalnya, ya kan, naik signifikan gitu ya. Tahun 2024 belum tentu tahunnya beliau misalnya, belum tentu tahunnya betul. beliau. Kan bisa jadi turun kan gitu. Ya, Nah, ya, ya. nanti akan muncul lagi bro pertanyaan, BRPT gimana, brand gimana tahun depan, gitu. Jadi itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul terutama ke kita, gitu. Ya. Contoh kayak gua, terakhir terakhir gua live masih ada loh yang ngomongin saham coal. Karena tahun 2022 mereka merasakan hype-nya kan. Ya. Mungkin ketika beli pada saat di atas, terus nggak sempat cut loss, terus habis itu mengharapkan return tahun 2022, 2023 gitu. Padahal kan skemanya, kondisinya sudah berbeda dengan 2022. Kita kadang harus accept bahwa kalau kita salah ya salah. Itu aja. Ya, Gitu ya. sih. Ya, benar, setuju banget ya. Jadi memang ya sometimes kita memang bisa terlalu baper lah ya. Mungkin ada ketemu Hmm, sama saham yang memberikan kita cuan, terus mungkin masuk ke dalam suatu situasi di mana saham ini lagi hilang panggung aja gitu ya. Sometimes kan saham hmm, tuh nggak selalu jelek, tapi mungkin memang lagi kondisi kurang menguntungkan dan saham atau sektor lain itu lebih menguntungkan gitu kan. Cuma betul. kadang-kadang mungkin kita terlalu apa ya, terlalu tunnel vision lah ya bahasanya kan. Jadi kayaknya harusnya saham ini nih yang memberikan saya cuan lagi nih tahun depan gitu kan. Padahal mungkin sebenarnya banyak teman-teman ya sektor-sektor lain atau saham-saham lain yang bisa memberikan kita cuan juga begitu kan. Jadi ini poin penting banget nih ya yang dikasih sama Bro Arvin begitu ya. Karena saham itu di ISG banyak banget ya teman-teman ya. Dan tentunya bisa menjadi pilihan-pilihan lah buat kita untuk investasi atau trading. Nah ini juga penting ya buat teman-teman juga untuk menentukan juga ya bro ya. Maksudnya kita ini mau invest atau mau trading nih. Jangan nanti udah Hmm. masuknya trading, ikut-ikutan lagi tiba-tiba Invest. tiba-tiba jadi invest. Terus Invest, ya. tahun depan nanya lu gitu kan. Ini gimana Iya, bro iya. caranya? Iya, betul. Ya, Exactly. ya. Ya, ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman poin-poin penting yang perlu kita perhatikan, dan juga risk profile kita ya. Kita juga beda-beda gitu kan. Jangan sampai berinvestasi atau trading itu malah merugikan kita ya, karena banyak orang juga ngelihat, soalnya saya ngelihat influencer gitu ya bro, atau enggak bisa dibilang juga apa ya, profesional di pasar modal itu melihat dari cuan yang diberikan. Padahal sebenarnya gue Betul. suka follow orang atau belajar sama orang yang actually survive di market for a very long time. Menurut gue itu yang menarik sih. Begitu Iya, kan, karena nggak betul. gampang bro survive ya bro ya, Nggak bisa gampang. dibilang ya. Nggak gampang begitu. Betul. Jadi ini poin-poin lah yang bisa di-share buat teman-teman cuan troopers. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, gue mau remind teman-teman cuan troopers bahwa IG Live ini di save ya. Jadi kalau ada kalian ketinggalan atau baru ikut, jangan khawatir, kalian bisa nonton di IG-nya Sukor Sekuritas. Sama tadi buku mau gue share ya teman-teman ya, syarat-syaratnya udah gue jelaskan juga. Jangan lupa ya, bukunya cuma-cuma, tapi informasinya atau edukasi dalamnya ini penting banget ya buat kalian menemani kalian berinvestasi lah atau trading. Oke. Mungkin gue mau nanya dikit lagi sebelum kita mungkin lompat ke Q&A, atau enggak ada teman-teman yang mau nanya kali ya. Gue mau nanya mengenai sektor kali bro ya. Jadi mungkin untuk tadi kan lu udah mention sih mengenai mungkinan koreksi gitu ya Q1 atau Q2 tahun depan. Tapi kira-kira ada nggak sektor yang favorable lah
buat lo yang bisa kita perhatikan gitu. Mungkin even dalam keadaan yang cukup defensif gitu kan, tapi tetap mungkin ada sektor-sektor yang menurut lo dibandingkan yang dengan yang lain ini masih oke banget nih. Mungkin ada nggak nih boleh di-share? Oke, berarti kan kalau kita ngelihat dari market ya, berarti kan kita ngelihat bahwa narasinya di tahun depan adalah cut rate, kemungkinan. Entah berapa kali, kita nggak tahu, tergantung dari kondisi ekonomi yang terjadi, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya adalah hold lama atau cut rate, gitu kan. Itu kan kuncinya. Berarti tidak akan lebih tinggi, tapi ya akan stay di level tinggi atau cenderung cut. Berarti intinya, selama tidak terjadi situasi atau kondisi yang berbeda dari apa yang kita ngobrolin sekarang, bro. Berarti arahnya ke cut rate kan, begitu. Terlepas dari berapa kali nih, kita nggak tahu berapa kali. Tapi prinsipnya, berarti kita harus mencari sektor-sektor yang berlawanan dengan suku bunga. Karena ekonomi akan melambat, ya kan, jadi akan terjadi cut suku bunga. Oke? Nah, balik lagi, bro. Gua, kalau ngomong dalam konteks Indonesia, kita ngomong dalam konteks Indonesia, bro, inflasi 2%, oke? Suku bunga 6%, ya kan? Berarti kan secara net yield 4%, plus 4%, karena 6% dari 2%, 4%. Amerika juga sama, bro. Amerika juga sudah mengalami positif secara ini ya, secara interest rate dikurangi inflation. Jadi semuanya sudah positif sekarang. Nah, sekarang kan yang bikin BI naikin suku bunga karena menjaga kestabilan US dollar. Itu aja kan permasalahannya. Nah, berarti ketika nanti Fed cut rate, maka BI juga akan mengikuti. Itu sudah definitely. Karena tidak ada inflasi yang menghantui gitu ya. Tidak ada inflasi yang menghantui dari ekonomi Indonesia sendiri. Karena inflasinya cuma 2%, bro. Gitu. Iya. Jadi memang nggak ada reason lah buat naikin suku bunga kecuali US dollar sebenarnya. Gitu. Nah, ketika mereka cut rate, US cut rate, Indonesia pasti cut. Gitu ya. Indonesia pasti cut. Nah, ketika Indonesia kemungkinan besar akan cut, maka sektor-sektor yang berlawanan dengan suku bunga akan naik. Teknologi, properti, ini kan pasti akan naik gitu. Pasti akan naik. Nah, karena ini berlawanan sekali nih sama suku bunga gitu ya. Jadi ini akan ikutan nih. Gitu. Ini akan ikutan rally-nya. Ditambah lagi teknologi kan belum naik banyak. Properti apalagi, belum ada angin, fundamentalnya bagus, ekonominya bagus gitu ya, fundamentalnya bagus, tapi nggak ada angin gitu ya. Sementara kita kalau bicara soal KPR nih, kita ngomong soal fundamental. Suku bunga dengan level sekarang gitu ya, bank itu tetap kompetitif kok, ngasih suku bunga yang relatif lebih reasonable lah gitu, lebih reasonable ke masyarakat. Even pun terjadi floating rate, masyarakat itu tetap punya chance untuk pindah ke KPR bank lain yang bisa kasih suku bunga yang lebih rendah. Dan sebenarnya sektor properti ini masih menarik, apalagi kalau suku bunganya turun kan begitu. Jadi ibaratnya fundamental masuk, dapat angin gitu. Nah sementara ini kan nggak ada angin karena ya tadi suku bunganya masih tinggi di 6%, gitu ya, suku bunganya tinggi di 6%, nggak ada katalis loh. Jadi untuk menggerakkan sebuah saham harus ada fundamental yang kuat untuk sustainability sama anginnya. Kalau nggak ada anginnya ya kita nggak bisa ngomong soal sustainability dari kenaikan itu kan gitu. Jadi kalau gue lihat itu seperti itu, sectoral change-nya itu bakal seperti itu ke depannya gitu. Jadi memang suku bunga ini bakal diturunin. Tapi gini bro, ini balik lagi. Banyak orang yang mungkin agak sedikit keliru terkait suku bunga. Biasanya orang masih berpikir gini, ketika suku bunga turun, market bullish dong. Karena suku bunga naik, market bearish kan kemarin. Gitu. Padahal nggak begitu bro. Karena kalau kita berkaca dari bursa Amerika nih, kita cerita ya bursa Amerika, dari berapa kali cut rate bro, kalau nggak salah 3 atau 4 kali gitu ya. 4 kali itu market cenderung koreksi. Karena Fed itu sudah mengambil keputusan, itu selalu berdasarkan data yang lagging bro. Gitu ya. Nah, contoh misalnya dia bilang Desember meetingnya nih, ya kan ngambil data dari November, gitu ya. Nah, Desember kan masih berjalan nih, gitu ya, masih berjalan, mungkin aja ekonominya melemah, gitu kan. Nah, bahkan even gue pernah trace back gitu ya, tahun 2022, gue ingat banget, company di Amerika sudah bilang, sudah kasih warning bahwa ini gue naikin harga nih, gue naikin harga terus nih, ini masyarakat masih beli loh.
berarti ada potensi inflasi ke depan, ya kan? Nah, tapi Fed kekeh nih bilang bahwa inflation is transitory atau sementara. Nah, ternyata beneran kan naik inflasinya sampai 9%. Akhirnya paniklah Fed ngikutin naikin suku bunga. Nah, gua personally agak khawatir kalau ini kejadian company itu Walmart kemarin itu baru RUPS gitu ya, bikin financial statement. CEO-nya bilang, ini masyarakat itu sudah deflasi. Gue punya omset ini turun 2 minggu ini gitu. Nah, tapi kalau Fed bilang berdasarkan data ekonomi, loh data ekonominya strong kok. Gitu. Nah, dia tetap menahan suku bunga di level tinggi. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah takutnya terjadi kepanikan pasar seperti tadi. Meskipun ya gue bisa bilang bahwa gue belum tentu benar gitu. Tapi gue lebih baik antisipatif aja daripada gue ternyata agresif nih. Tiba-tiba beneran nih apa yang gue omongin kejadian nih, gitu kan? Apa yang gue omongin kejadian. Dan gue nggak punya cash lagi bro. Jadi di posisi saat ini gue lebih defensif untuk per sekarang. Tapi bukan berarti apa yang gue kasih warning ke teman-teman itu pasti terjadi. Belum tentu. Gitu. Tapi teman-teman take notes lah, take consideration on this. Gitu. Oke, iya setuju ya bro ya. Thank you banget udah mau sharing ya. Jadi memang I think anticipative is the right word ya. Jadi memang dalam berinvestasi atau trading kita tetap harus mempertimbangkan beberapa faktor ya, nggak bisa hanya satu faktor aja kita telan buat ya teman-teman. Jadi tadi lo udah mention mengenai sektor properti begitu kan, mungkin fundamentalnya bagus dan sebagainya, cuma nggak ada angin aja gitu kan, nggak ada katalis. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan juga ya teman-teman ya, bagaimana mungkin kita bisa mulai memilah-milah atau melihat lah ya, analisa sendiri saham-saham yang mungkin belum dapat panggung tapi looks like it akan dapat panggung ke depan. Ini juga salah satu cara kita bisa mendapatkan profit ya bro ya. Kalau gue nggak tahu ya, kalau bro Arvin, kalau gue selalu back to basics sih, gue selalu lihat fundamentalnya gitu kan dan sebagainya. Kalau seharga sahamnya naik dan semuanya, I think it's just matter of time aja sih. Biasanya begitu ya. Kalau gue sih begitu kan. Jadi ya disesuaikan aja sih dengan mungkin wawasan masing-masing, karena kita semua mungkin punya pengertian berbeda-beda ya, apalagi juga psikologi orang berbeda-beda ya teman-teman. Ya begitu kan, jadi ya disesuaikanlah dengan porsi kita begitu. Jadi penting banget tadi yang bro Arvin mention itu, take notes ya buat kita semua. Oke, mungkin bro sambil lompat-lompat aja ya, nih kita jawabin. Boleh. Ada pertanyaan dari teman-teman cuan troopers. Ini ada yang borong banget ya nanyanya ya. Ini ada yang nanya emiten GZCO nih. Ya, apakah punya Pak PP juga? Ini kayak semuanya hubungannya sama Pak. Mas Presiden apakah sudah telat nih? What do you think, bro? Oke, Cusco ini gua sempat ini juga. Gua kebetulan kan satu grup sama Bro Handi. Gua sempat mention sebelum Cusco naik. Gue bilang sama Bro Handi, ini Cusco, ini pergerakannya aneh. Kenapa gue bilang aneh? Karena kayak ada akumulasi yang terus-menerus gitu. Meskipun gue nggak tahu kenapa gitu, gue nggak tahu. Tapi prinsipnya, gue ingat tahun 2021 Pak PP punya saham ini, Cusco. 7% atau berapa gitu. Gue ingat 7%. Tapi balik lagi teman-teman. Kita itu nggak bisa tahu bener nggak Prayogo ini masih ada di dalam atau enggak. Karena begini, karena begini, satu emiten gitu ya, kita kan baru muncul di publik kalau punya di atas 5% gitu. Kalau kalian nggak punya di atas 5% atau di bawah 5%, supaya bisa muncul kalian harus menjadi manajemen dari perusahaan itu, entah komisaris, entah direksi. Nah, sedangkan Pak Prayogo di Cusco bukan komisaris, bukan direksi gitu. Jadi kalau beliau misalnya, contoh ya, ini asumsi ya, gue nggak tahu bener nggak, tapi prinsipnya, kalau misalnya Pak Prayogo punya 7%, terus tiba-tiba dia shifting lah, maksudnya dialihkan ke orang lain, nama berbeda misalnya, nama berbeda. Turun nih 7% jadi 4,9%. Beliau langsung jadi masyarakat, nggak kelihatan. Gitu. Nah, balik lagi, siapa yang bisa tahu kira-kira Pak Prayogo masih di dalam? Ya emitennya sendiri. Nggak ada yang bisa tahu, kecuali emitennya sendiri kan gitu. Nah, balik lagi, kalau orang tanya misalnya, contoh ini balik lagi, Pak Lo Keng Hong, kalau teman-teman ingat Gajah Tunggal, Pak Lo Keng Hong kan bilang sempat jualan keluar dari 5%, ya kan? Gue sempat bikin kontennya bro, bahwa
Pak Lokeko tidak keluar semua dari Gajah Tunggal. Kenapa? Karena kalau gua tarik dari broker sama ya kelihatan kok bahwa barang sebanyak itu gitu ya, untuk ngeluarin itu nggak mudah bro, nggak mudah untuk ngeluarin itu. Nah kalau dihitung-hitung ya paling beliau keluar tapi di bawah 5% karena beliau bukan komisaris, bukan direksi. Nah balik lagi kemarin keluar medianya kan bahwa Pak Lokeko punya 5% lagi. Nah pertanyaannya kan orang jadi bertanya kan, ini punya 5% karena beli lagi dari 0% jadi 5%, atau beliau punya 4,9% beli lagi jadi 5% gitu kan. Nah, menurut gua pribadi setelah gua hitung-hitung, beliau punya 4, sekian persen, terus dia beli lagi, jadi 5% lagi. Muncul lah namanya gitu kan. Nah, jadi konsep-konsep dasar seperti itu banyak banyak investor yang tidak mengerti gitu. Nah, ini balik lagi, ya perlu pemahaman benar-benar di lapangan supaya ngerti gitu. Oh, itu cara kerjanya itu begini loh gitu. Nah, dari situ, gue sudah bilang bahwa Gajah Tunggal bukan Pak Lokeko trading 5%, buang, terus beli lagi. Enggak. Pak Lokeko itu jual sebagian, misalnya sedikit, misalnya 0,5%, muncul lagi, karena dia beli 0,5%, dia buyback gitu. Iya, iya. Kan bisa aja begitu, muncul lagi 5%. Tapi kan media nganggapnya Pak Lokeko punya 5% gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi kesannya itu dari nggak punya apa-apa, jadi punya 5%. Padahal nggak begitu. Gitu. Oke, ini udah menjawab ya Nemdes ya. Ini the more you know banget nih informasi begini mungkin terlihat simple tapi banyak yang nggak tahu nih ya. Thank you banget Bro Arvin udah mau sharing ya. Oke, kita lanjut nih ada pertanyaan lagi NCKL sama PGO gimana nih Bro? What do you think? Oke. Pegeo itu gua ingat ada joint venture sama Chevron. Oh nggak salah, itu untuk bikin geothermal. Jadi mereka kerjasama lah untuk bikin geothermal. Tapi kalau kita cerita, Pegeo ini memang kalau secara teknikal ya, lower low sebenarnya, lower low. Dan kemarin itu nge-retest dari ininya, last support become resistant, gitu ya, last support become resistant. Nah, kenapa gua tahu? Karena gambarnya udah di bayangan gua. Gua nggak perlu lihat komputer, gua udah tahu. Karena gua udah ngeliatin terus gitu. Kalau NCKL itu sebenarnya kalau secara prospek bagus. Gua bisa bilang IPO belum keluar semua barangnya. Tapi kalau gua lihat memang ada yang buangan. Entah siapa yang buang gitu ya. Tapi selama masih bertahan di atas support, menurut gue oke. Kalau nggak salah supportnya 980 sampai 1000. Kalau nggak salah ya, 1010 sampai 980. Jadi sekitar itu ya boleh lah untuk dipertimbangkan gitu. Itu sih teman-teman. Oke, thank you banget Bro udah dijawab. Ini ada pertanyaan, ini mungkin Bro Arvin nggak usah jawab ya. Ini dari Alwin. Mungkin sekarang aku mau bilang tadi ini udah dibahas nih sama Bro Arvin ya mengenai sektor properti bagaimana. Ini ingat ya, ini akan di save IG Live-nya jadi kalian bisa nonton ya. Langsung aja ke IG Sekuritas untuk nanti nonton dari awal. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi aja kali ya Bro ya. Boleh. Satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. View-nya mengenai Bluebird Bro sama Goto deh nih. Goto hari ini 13% nih. Gue kena nih, ikutan gue. Nah ini gimana nih pertama Goto? Oke. Kalau soal Bluebird ini secara fundamental bagus gitu ya. Selama mereka punya mobilitas masyarakat masih bagus, tidak dibatasi, ya pasti bagus gitu ya untuk kinerjanya. Sebenarnya permasalahan di Bird itu adalah likuiditas. Karena kalau teman-teman perhatiin bid overnya, itu kayak kecil banget gitu ya. Untuk seukuran harga 1000, itu lotnya tipis. Jadi dia gampang turun, gampang naik gitu ya. Nah, makanya teman-teman harus ngerti, oke, saham ini tuh likuiditasnya gimana, saham itu likuiditasnya gimana. Karena itu menentukan strategi teman-teman, ngantrinya modelnya gimana gitu. Kalau teman-teman lihat barangnya ini tipis, maka ngantrinya dijarakin gitu ya. Dijarakin gitu. Nah, kalau mengenai Goto, ini gue baru buka keterbukaan informasi Goto. Barusan kalau nggak salah jam 7 kalau nggak salah, dia mau buka keterbukaan informasi. Intinya banyak orang yang bertanya-tanya, ini TikTok tuh mau gimana sama Goto ini gitu. Oh, gimana modelnya? Balik lagi, prinsipnya adalah semua ini masih dibicarakan. Oke, semua ini masih dibicarakan. Mereka menyatakan bahwa semua ini masih dibicarakan.
mereka juga mengklarifikasi bahwa bahwa TikTok itu tidak mengakuisisi 50% dari saham Goto. Itu menjadi pertanyaan banyak orang juga. Mereka mengklarifikasi itu. Nah, tapi balik lagi teman-teman. Ini sedikit tips ya teman-teman supaya teman-teman ngerti ini. Kita berkaca dari kasusnya Petro sama Cuan. Oke, Petro sama Cuan. Gua pertama kali bilang bahwa Cuan ini akan mengakuisisi Petrosi. Dan itu kan memang keluar beritanya. Meskipun ketemuan informasinya, keduanya menyatakan bahwa menolak, gitu ya. Bukan menolak, tapi belum mencapai agreement gitu ya. Atau tidak ada rencana seperti itu. Nah, tapi kenapa kok emiten bilang bahwa tidak ada seperti itu? Karena gini teman-teman. Karena gini, misalnya gue ini Cuan nih, perwakilan Cuan. Brojo perwakilan Petrosi misalnya. Berita keluar nih, gitu kan. Kita masih ngobrol nih, belum ada tanda tangan apa-apa. Tiba-tiba keluar kan, pasti ditanya kita. Kamu ada corporate action nggak? Petrosi pasti juga ditanya, kamu ada corporate action nggak? Ya kita karena tidak ada tanda tangan bro. Jadi ya kita nggak bisa ngomong bahwa kita setuju. Nggak bisa. Karena tidak ada agreement kan gitu. Nggak ada di atas kertas, masih semua in talks kan. Nah, nggak mungkin dong emiten bilang, oke, ini gue memang ada pembicaraan nih sama Petrosi. Apa yang terjadi kalau gue ngomong gitu? Harganya naik udah. Langsung pasti naik kan gitu. Nah, mereka biasanya cenderung untuk konservatif loh. Karena manajemen kan pasti bilang kan, gue harus menjaga reputasi gue nih gitu. Jangan sampai gue ngomong keluar ternyata nggak jadi. Gitu. Jangan sampai gue ngomong keluar ternyata nggak jadi. Makanya mereka kebanyakan istilahnya kalau belum firm, mereka bilang, oh kita nggak ada pembicaraan nih, nggak ada ini nih. Akhirnya kan jadi bro, Cuan sama Petrosi. Akhirnya kan jadi, gitu kan. Nah, bisa aja gitu ya, bisa aja. Belum tentu ini terjadi, tapi bisa aja Goto sama TikTok misalnya. Oke, nggak ada kesepakatan soal itu. Ya mungkin mereka lagi bicara gitu. Di saat mereka ditanyai ya mereka cuma bisa jawab. Loh, memang nggak ada kesepakatan kok. Belum ada kesepakatan kok. Tapi ke depannya apakah ada kesepakatan? Ya nggak tahu, gitu. Ya nggak tahu. Nah, intinya gue simpel aja lah gitu. Gue simpel aja, bro. 90-91 Goto. Supportnya itu di 90 itu. Gue ambil dan take profit ya di 100-an gitu. Jadi ya udah, bro, gitu. Kalau gue sih seperti itu. Oke, siap-siap. Kayaknya ini lu earpiece lu udah ini deh bro, mati deh. Iya, udah mati. Pas banget ya, udah di penghujung dari IG Live kita. Buat teman-teman ya yang mungkin pertanyaannya belum kejawab, jangan kecil hati, boleh langsung DM aja bro Arvin. boleh. Atau nggak komen ya. Tapi teman-teman pertanyaan-pertanyaan kalian akan tetap selalu dijawab ya di TikTok selanjutnya. Ya, dan juga kalian kalau misalnya udah join sama Sukor Sekuritas bisa nanya-nanya di Telegram ya teman-teman ya. Kita juga punya komunitasnya ya. Jadi bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oke bro, mungkin itu aja dari gua. Thank you banget ya bro Arvin ya untuk waktunya malam ini. Buat teman-teman Cuan Troopers juga tetap semangat. Happy weekend semuanya ya. Selamat malam. Selamat malam. Thank you.